Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2A yang beranggotakan Bunga Natasyamsa, Desi Karmila, dan Nalfiah. Di sini kami akan membahas materi tentang manfaat penulisan karya ilmiah. Ada 4 pokok pembahasan kami dalam materi manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan masalah dan pembatasan masalah. Dan yang keempat, menentukan judul karya ilmiah. Sekarang kita akan membahas materi pertama, yaitu manfaat penyusunan karya ilmiah. Pertama, manfaat bagi penulis. Penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. 3. Penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarangan atau katalog judul buku. Yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. 5. Penulis dapat memperoleh keputusan intelektual. 6. Penulisan turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat dan membentuk budaya akademik di pendidikan perkuliahan baik pada mahasiswa, dosen, dan staf lainnya. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Pembaca dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua, pembaca dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. 3. Pembaca dapat mengetahui, memahami dan mampu mengimplementasikan teori, konsep dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah dan unsur-unsurnya. 4. Pembaca mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karya ilmiah. 5. Pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, dan disertai jurnal. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri, serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karangan ilmiah dan unsur-unsurnya. Yang keempat, mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan. 5. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. 6. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai cara menyajikan tabel, grafik, beserta petunjuk pembuatan tabel. Dan mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai pembuatan biografi, summary, dan indeks. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menentukan topik. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk menentukan topik. Dalam memilih topik, karya ilmiah harus dipertimbangkan. Hal-hal berikut ini. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik dikenal baik, berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai penulis. Yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiah secara baik. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh
dan cukup memadai. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas seperti laut, pendidikan, pelayaran tidak memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahas secara mendalam. Yang terakhir, topik yang dipilih sebaiknya tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, dan tidak terlalu kontroversial. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu menentukan masalah dan pembatasan masalah karya ilmiah. Yang pertama, menentukan atau mengidentifikasi masalah. Konsep identifikasi atau menentukan masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai konsep yang membuat nilai bervariasi, pembedaan antara sesuatu dengan yang lain. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah yaitu bacaan, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas, observasi atau pengamatan, wawancara dan angket, pengalaman, dan intuisi. Adapun jenis-jenis identifikasi masalah, yaitu rumusan masalah asosiatif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah deskriptif. Dan adapun fungsi-fungsi identifikasi masalah. Yang pertama, sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. Yang kedua, perumusan dapat dilakukan dengan mengembangkan sehingga mendapatkan wawasan baru. Yang ketiga, tahu apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus diselesaikan sehingga menjadi suatu karya, hasil ataupun wawasan baru. Yang keempat, mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana yang hanya akan menjadi bagian pelengkap. Yang kedua, pembatasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya pembatasan ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Berdasarkan sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti lazim disebut dengan batasan masalah atau limitation. Batasan masalah dengan demikian adalah pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Batasan masalah itu dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Adapun tahapan pembatasan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi masalah yang dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Tiga, dukungan permasalahan dengan data sesuai lapangan secara rinci. Dan yang keempat, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori, kemudian gambaran kondisi real saat ini. Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat batasan masalah. Yang pertama, cara baiknya pada masalah yang dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Yang kedua,
terhadap masalah yang dibatasi ada baiknya agar masih dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. 3. Sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu. 4. Sebaiknya dalam penyusunan masalah yang dibatasi ialah tentu suatu hal yang dianggap mempunyai daya tarik dan disesuaikan dengan minat peneliti. Fungsi batasan masalah. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. 2. Memfokuskan pada satu persoalan. 3. Membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. 4. Menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. 5. Gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan atau pemecahan masalah ini. Materi yang terakhir yaitu menentukan judul karya ilmiah. Untuk merumuskan judul, maka penulis harus memahami hakikat masalah. Masalah dan judul saling berkaitan satu sama lain. Masalah harus dapat memberikan pesan terhadap judul. Demikian pula sebaliknya, judul harus mencerminkan masalah. Artinya, dalam judul harus tersirat masalah. Judul bisa diibaratkan sebuah ikan yang mengundang orang untuk membacanya, dan kalau mungkin ingin mencobanya, judul yang baik mengundang orang tertarik untuk mempelajari isinya. Judul dapat ditetapkan setelah masalah penelitian yang dirumuskan. Judul harus mengacu kepada masalah pokok penelitian. Ada beberapa metode bijak untuk menentukan judul skripsi, tesis, disertai tugas akhir, tugas khusus, dan penulisan karya ilmiah lainnya. Cara-cara tersebut antara lain, sesuaikan judul dengan basic interest atau kesukaan. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan. 3. Simulasikan hasil judul sementara dengan kebutuhan masyarakat. 4. Cari referensi yang mendukung. 5. Sharing dengan dosen, teman, keluarga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, do it. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.